kami yang ada di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur untuk cinta kasih dan berkat Tuhan. Hari ini kami memasuki minggu pertama bulan September 2025. Waktu berjalan cepat, tetapi kami percaya di dalam waktu yang cepat berjalan ada Tuhan yang menyertai. Bahkan di dalam kasih pemeliharaan Tuhan, Engkau memelihara kami, meneguhkan iman kami menjalani hidup sehari-hari dengan tetap setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, sebagai umat tebusan-Mu, sebagai murid-murid-Mu Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami rindu boleh memuji Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan, menjadi murid yang belajar dari Sang Guru Agung Tuhan kami, Yesus Kristus, dari Juru Selamat kami yang hidup, yang mengasihi kami. Tuhan, berfirman-Lah, Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan, dapat mentaatinya, dapat melakukannya di dalam kehidupan di tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik ya, puji Tuhan, bersyukur. Minggu lalu kita agak sedikit tegang, tetapi di dalam perjalanan seminggu ini kita lihat pimpinan dan berkat Tuhan. Amin. Ya, dan hari ini kita dapat beribadah dengan baik kembali. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini di bulan September, minggu pertama, kita memasuki satu bulan yang khusus di dalam GKI Karyawaci, yaitu bulan pekabaran Injil. Dan tema kita bulan ini adalah Come and See. Ya, nanti kita akan belajar dari Filipus, minggu depan kita akan belajar dari Barnabas, lalu minggu ketiga ada KKR, ya, dan minggu keempat juga KKR. Saudara sekalian, ini kesempatan kita akan belajar bersama firman Tuhan, dan sekaligus membawa saudara kita, teman kita yang belum mengenal Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Saudara rindu keluarga Anda boleh menerima Tuhan Yesus dan menerima keselamatan itu? Amin? Aminnya lemah, saudara. Saudara mau dapat cuan 1M? Ini kan lebih besar dari cuan 1M, betul ya? Ketika seorang diselamatkan, tidak masuk ke neraka, tapi mendapatkan keselamatan hidup kekal di surga, lebih besar dari 1M, bahkan 100M, bahkan berember-ember. Amin? Nah, jadi saudara rindu nggak membawa anggota keluarga, teman yang belum kenal Tuhan, untuk boleh mengenal Tuhan? Nah, minggu ini, bulan ini, jadikanlah bulan untuk doa kita. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan ayat 51, saudara. Ya, kita baca bertanggapan, ayat ganjil akan saya bacakan, ayat genap silakan Bapak Ibu yang membacanya. Keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus menemui Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia." Amin. Saudara, tahun 2016 ada film Korea yang meledak, banyak penontonnya. Ibu-ibu yang suka nonton film Korea, kira-kira tahu nggak? Bapak-bapak? Nggak tahu ya, itu terkenal. Karena menjadi salah satu film Korea yang di Korea Selatan sendiri itu adalah terlaris, salah satu yang terlaris sepanjang masa.
Waktu itu, di tahun itu yang nonton katanya 11 juta orang. Asal saudara tahu, di Korea itu penduduknya 51 juta. Kalau dikurangi anak-anak, kurang lebih 45 juta orang dewasanya. Kalau mereka nonton film itu 11 juta, berarti itu lumayan banyak, betul ya? Dan juga terkenal di luar negeri. Pendapatannya yang didapatkan itu juga besar sekali, saudara, dari film itu. Tapi di 2000, film itu judulnya, saudara mau tahu judulnya ya? Mau nyari ya setelah ini ya? Dari tadi yang ditunggu bukan khotbahnya, judulnya apa Musa gitu ya? Judulnya itu Train to Busan. Oh ya, berarti Pak Alex nonton ini. Bapak nonton drama Korea juga enggak? Ya, Train to Busan. Tapi saudara sekalian, di tahun 2019, ternyata ada film lain lagi yang mengalahkan Train to Busan ini. Bahkan ketenarannya, banyaknya yang nonton, itu box office itu ceritanya ya, itu lebih banyak daripada Train to Busan dan masuk kepada 2 terbesar di sepanjang masa di Korea Selatan. Termasuk juga katanya ya lumayan dikenal secara internasional. Yang nonton kalau tadi Train to Busan adalah 11 juta, maka kalau film satu ini yang nonton 16 juta lebih. Lebih banyak ya, lebih banyak. Lalu kemudian menghasilkan cuannya itu juga 98 juta US dollar. Lebih banyak. Saudara mau tahu? Mau tahu banget atau mau tahu sekali? Film itu adalah cerita tentang polisi. Wah, kalau polisi di Indonesia ceritanya lain ya. Tetapi di Korea, saudara, ceritanya itu ada diceritakan di film itu, yaitu di kantor polisi itu ada 2 kelompok polisi yang sedang bersaing. Kelompok A ini selalu sukses nangkep penjahat, dapat penghargaan dari atasannya. Tapi kelompok satu itu selalu kalah. Ada yang manggut-manggut sudah nonton filmnya, betul ya? Nah, filmnya itu judulnya saudara sekalian adalah Extreme Job. Wah, gitu ya. Pak Daniel sudah menonton? Kalau dari Korea nonton ya. Saudara, Extreme Job ini ceritanya kelompok polisi yang kalah terus ini kalau menjalankan tugasnya ini, kemudian akhirnya dia sangat berambisi, kita harus bisa. Apalagi kaptennya ini sudah hampir pensiun. Maka kemudian ada satu pekerjaan yaitu memata-matai menangkap bos narkoba, ya, geng sindikat narkoba. Akhirnya dia minta ditugaskan dan ditugaskanlah kelompok ini untuk menangkap geng narkoba ini, tapi sebelumnya harus memata-matai. Dan pergilah mereka ini satu kelompok melihat memata-matai, kemungkinan besar itu adalah di toko di satu jalan yang sepi itu, di gudang di situ. Dan gudang, daerah perjalanan di gudang itu sepi. Cuma ada satu tempat untuk bisa mungkin mengamat-amati tanpa dicurigai. Yaitu ada satu restoran di seberang gudang tempat sindikat ini. Seru ya? Nah, saudara lebih mau dengerin khotbahnya atau filmnya? Nah, saudara sekalian, begitu kemudian mereka akhirnya selama beberapa hari itu, mungkin kalau nggak salah 3 hari atau seminggu, mereka tiap hari nongkrong di tempat makan itu sambil mengamati karena kebetulan seberang dari restoran itu adalah gudang sindikat itu. Mereka amati, baru sampai seminggu, ternyata besoknya waktu mereka mau datang lagi, restorannya ditutup. Waktu ditutup ada tulisannya dijual, bangkrut. Wah, nggak bisa ngamat-ngamati lagi, saudara. Sehingga kemudian kelompok polisi ini, tim ini datang kepada pemiliknya. Kenapa kok tutup? Mereka nggak jadi bisa ngamat-amati, jadikan tempat persembunyian lagi, betul nggak? Kenapa kok ditutup? Iya, kami bangkrut, mau saya jual aja. Lalu kemudian polisi ini pikir-pikir, wah kalau dijual kita nggak bisa mengamat-amati dari restoran ini. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka tanya, berapa harganya kamu jual? Nah, di sini mulai ceritanya, saudara. Berapa kamu jual restoran ini? Sekian, katanya begitu. Lalu kemudian tidak ada yang punya uang banyak kecuali kapten polisinya yang mau pensiun ini. Dia udah tabung-tabung uang. Akhirnya dia pikir-pikir sembunyi-sembunyi dari istrinya. Dia pakai tabungan pensiunnya untuk membeli restoran ini. Yang penting, akhir pensiun saya berprestasi nangkap gembong narkoba.
Lalu kemudian mereka pikir-pikir, kalau kita beli, kita jualan apa? Ya jualan makanan lah. Sehingga kemudian mereka mulai cari-cari apa yang mereka bisa bikin. Dan akhirnya saudara, polisi yang sangar-sangar itu, yang galak-galak itu, mereka belajar salah satunya yang mereka pikir, yang paling saya bisa adalah jual ayam goreng. Saudara tahu ya ayam goreng Korea? Enak, saya kadang suka itu, apalagi yang ada lapis pedesnya itu. Wah saudara, coba dan gorengannya, satu kaptennya yang gempal itu saudara, namanya siapa? Bukan kaptennya, salah satu intelnya, yang jago apa itu, taekwondo itu dia. Ternyata dia walaupun jago taekwondo, ayam gorengnya enak banget. Lalu kemudian, ya udahlah kita jualan ini, toh restorannya sepi. Jadi mereka pikir sambil restorannya sepi, sambil masak, sambil ngamati. Ternyata saudara sekalian, begitu restorannya mulai jalan jual ayam goreng, ada yang nyicip 1, yang datang 1000. Laris saudara. Jadi restoran para yang dikelola, yang baru dibeli sama tim polisi ini, tiba-tiba heboh. Bahkan diliput sama televisi, sama YouTube dan sebagainya. Sehingga yang beli ngantri. Sampai para tim polisi ini nggak jadi ngamati jualan gorengan. Gitu saudara, wah mereka terus goreng sana gini. Wah melayani begitu padat sekali saudara. Sampai terkenal di televisi. Sampai mereka lupa apa yang harus mereka kerjakan di sana. Untungnya akhirnya mereka ingat. Setelah ingat, dilanjutkanlah ceritanya itu. Mereka menangkap sindikat itu. Ya, sisanya jangan nonton. Nah, udah saya ceritain ngapain nonton? Tapi pertanyaan saya, kalau saudara jadi tim polisi itu, kira-kira saudara akan milih nerusin jadi polisi atau nerusin jual ayam goreng? Saya udah nebak waktu saya mikirkan cerita ini, saya ceritakan, saya nebak pasti jemaat Karawaci akan milih jualan jualan ayam goreng. Wah, ya itulah cuannya lebih banyak. Betul ya? Saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan, Musa. Gaji polisi berapa? Ayam goreng laris lagi. Betul ya? Jadi saudara hitung-hitungan sudah pasti saudara akan jualan ayam gorengnya saja. Dan saya khawatir kita ini sebagai orang Kristen di tengah dunia juga agak mirip gitu. Saudara sadar nggak bahwa kita itu, setiap kita yang telah diselamatkan oleh Kristus, Tuhan menitipkan, Tuhan memberikan amanat agungnya, yaitu untuk memberitakan Injil. Mari kita baca, Matius 28 ayat 18-20. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin? Aminnya lemes, nggak jadi jual ayam goreng deh ya. Amin? Amin. Ini panggilan, ini adalah amanat yang Tuhan percayakan, yang Tuhan inginkan dikerjakan oleh setiap kita. Inilah misi hidup kita di tengah dunia ini. Kita ini adalah Kristen. Kita ini adalah murid Kristus yang ditempatkan di dunia. Memang kita hidup di tengah dunia, menjalankan segala hidup sehari-hari. Tetapi ada misi utama yang penting. Saudara berpikir nggak sih, kenapa ya saya ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, dapat bagian di surga, kok nggak segera aja dipindahin ke surga? Betul nggak? Sebetulnya kalau misalnya siapa yang percaya Tuhan Yesus, langsung masuk surga, asik juga loh. Betul nggak? Langsung pindah di sana, tempat tanpa air mata, tanpa sakit penyakit. Lebih indah bukan? Daripada saudara jaga toko di sini, lagi sepi-sepinya, pembeli nggak ada, lalat banyak datang. Betul ya? Saudara, hidup ini sebetulnya harusnya jauh lebih baik di sana. Betul nggak? Tapi kalau Tuhan kemudian membuat kita tinggal terus di tempat ini, di dunia ini, sampai pada waktunya Tuhan panggil, maka saudara sekalian ada purpose-nya, ada tujuannya. Tahun lalu kita telah belajar dari Efesus 2 ayat 10, ada pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, Efesus 2 ayat 10. Dan di dalam ayat ini dipertegas lagi, ada misi Tuhan
yaitu supaya kita boleh membawa orang mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Tapi seringkali kita terjebak menjadi penjual ayam goreng itu. Karena jual ayam goreng itu cuannya banyak. Pekerjaan kita itu asik. Saudara, ayat yang tadi kita baca tentang Filipus. Saudara, Yohanes 1 ayat 45 ini menarik. Filipus menemui Nathanael. Di dalam ayat sebelumnya dikatakan Tuhan Yesus menemui Filipus dan membawa Filipus menjadi murid Tuhan. Lalu kemudian Filipus setelah bertemu Tuhan Yesus, hatinya bersemangat bertemu dengan Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Filipus kemudian menemui Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Saudara bayangkan, Filipus ini semangat banget, senang banget langsung ketemu sama Nathanael. Kami ketemu sama Mesias, saya sudah bertemu. Itu yang kita nantikan, yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Nathanael dengan santainya berkata begini. Kata Nathanael kepadanya, apa mungkin sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Sebenarnya saya nggak tahu apa yang saudara bayangkan dengan jawaban dari Nathanael ini. Jawaban ini seperti semangatnya Filipus disiram air dingin. Betul ya? Tapi kalau saudara tahu makna ini, lebih berat lagi artinya. Saudara, Filipus ini terlalu semangat, tidak disertai pengetahuan. Dia semangat sekali mengatakan, saya sudah ketemu sama Mesias yang dikatakan oleh Musa dalam Taurat, yaitu Yesus yang dari Nazaret itu. Saudara-saudara cari pakai ChatGPT, kan sekarang gampangnya gitu kan ya, malas baca Alkitab carinya pakai ChatGPT. Cari pakai AI, pakai apa, tidak ada nubuat di dalam perjanjian lama bahwa Mesias itu berasal dari Nazaret. Artinya apa? Filipus kecepatan ngomong, kagak mikir. Betul ya? Filipus kurang pengetahuan tentang dari mana Mesias itu dinubuatkan. Nubuat dari kitab Mika dikatakan dari Bethlehem. Kalau saudara baca di bagian lain adalah dari Yehuda, daerah Yehuda. Sedangkan Nazaret itu Galilea. Nazaret itu Galilea, bukan wilayah Yehuda. Jadi kalau begitu, jawaban Nathanael ini bukan hanya menyiram semangatnya Filipus, tetapi sekaligus mengatakan, Filipus, kamu ini tidak berpengetahuan. Kalau saudara memberitakan Injil, lalu ketemu sama orang yang lebih mengerti, lalu saudara dibabat katakan salah, kamu salah ayat. Ayat kitab sucimu sendiri aja kamu nggak ngerti. Kamu terlalu semangat tetapi nggak bisa ngomong. Rasanya gimana? Rasanya? Ya begitulah. Itulah yang membuat kita hari ini malas atau takut memberitakan Injil. Betul nggak? Saya mau Musa memberitakan Injil, tapi saya nggak dilengkapi pengetahuan. Musa kan yang belajar sekolah teologi. Musa lah yang memberitakan Injil. Saya jualan ayam goreng aja. Betul nggak? Saudara, seperti itu bukan yang seringkali kita pikirkan. Kalau nanti saya ngomong di debat, saya takut. Saya nggak bisa menjawab. Itu yang sedang terjadi dalam case Filipus ini terhadap Nathanael. Jadi ini bukan hanya disiram air dingin, tetapi juga dikonfrontasikan kepada sesuatu yang ternyata Filipus itu kecepatan ngomong, kurang berpengetahuan, tidak cakap berargumentasi. Tetapi yang indah adalah kemudian Filipus menjawabnya dengan dua kata yang penting, yaitu mari dan lihatlah. Atau dalam bahasa Prancisnya, wis aku gak tahu, yang penting melok deloken. Nah gitu kan. Sudah aku gak bisa berargumentasi. Tapi yang penting, ayo ikut dan lihatlah. Saudara, keinginan untuk berbagi sukacita, bertemu dengan Sang Mesias itu, mengalahkan ketidakmampuan dia untuk berargumentasi. Saudara, ini adalah hal yang penting sekali. Seringkali kita menganggap bahwa memberitakan Injil itu adalah berdebat, berargumentasi.
Saudara, ungkapan mari dan lihatlah ini, come and see ini, adalah satu undangan, ajakan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Bukan perdebatan, tapi satu ajakan untuk apa? Untuk datang dan mengalami Kristus. Undangan untuk mengalami secara langsung Kristus itu daripada berdebat. Untuk menemukan Tuhan Yesus di dalam perjumpaan pribadi daripada berdebat. Hari ini, firman Tuhan ini biarlah mengubah cara pandang kita melihat apa itu pemberitaan Injil. Setelah hari ini banyak orang Kristen memikirkan bahwa pemberitaan Injil itu harusnya berdebat. Apalagi di YouTube kita lihat banyak YouTuber-YouTuber yang suka berdebat tentang agama lain. Betul nggak? Lalu kemudian sambil berdebat lalu bahasa Perancisnya itu ngece. Apa itu ngece? Tanya Dokter Arif deh. Ngece itu artinya ngolok-olok. Menghina agama lain. Sampai agama lain tidak bisa jawab, lalu hihihihi, kasih emotikon yang ketawa. Betul ya? Kita anggap itu adalah cara mengalahkan agama lain. Saudara, memberitakan Injil bukan mendebat apalagi menghina agama lain. Memberitakan Injil itu adalah membawa orang mengalami perjumpaan pribadi, pengalaman yang dapat dirasakan. Saya pernah, saudara, suatu hari, bukan jemaat di tempat ini, dan itu jemaat di antah berantah gitu ya. Dia berkata kepada saya, Muse, saya mau ngomong sama Muse, aku sudah memberitakan Injil. Lalu saya katakan, ya silahkan. Lalu dengan semangat dia ceritakan, wah Muse, saya sekarang memberitakan Injil pakai medsos. Ucarannya gimana? Saya katakan, saya kirimin link-link YouTube ke teman-teman di kantor saya. Link dari siapa? Ya itu dari si ini, si itu yang suka menjatuhkan agama lain, mentertawakan agama lain. Lalu kalau sudah saya kirim, lalu saya tanyain, wis nonton belum? Iku loh Tuhanmu koyok ngono. Dia bilang gitu, kebetulan dia orangnya sama-sama sama saya dari Perancis juga. Jadi saudara seperti itu. Saya katakan kalau sampai orang yang belum mengenal Kristus direndahkan seperti itu. Kalaupun dia akhirnya sadar bahwa agama dia salah, kira-kira dia mau masuk menjadi orang Kristen enggak? Belum tentu, benci. Tapi sekalian pemberitaan Injil itu tujuannya bukan perdebatan agama. Mari kita baca bersama poin pertama ini. 1, 2, 3. Pekabaran Injil bukan berdebat tentang agama. Tetapi mengajak orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang menyelamatkan dari hukuman kekal. Amin. Maka mengawali pemahaman kita di bulan ini yang harus kita masukkan di dalam hati kita. Kita tidak sedang merendahkan agama orang atau berdebat. Tapi kita itu dipanggil Tuhan untuk membawa orang mengalami Kristus yang mengasihi mereka. Bukan jadi malah membenci Kristus. William Barclay berkata begini, tidak banyak orang yang pernah diajak berdebat untuk masuk ke dalam kekristenan. Bahkan seringkali perdebatan kita lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Satu-satunya cara untuk meyakinkan seseorang tentang supremasi atau keunggulan, keutamaan Kristus adalah dengan mempertemukan orang tersebut dengan Kristus. Saudara sekalian, kadang-kadang kita takut berdebat. Seorang yang bernama Dave Bennett, dia melakukan penelitian. Sebetulnya penelitian ini adalah lanjutan. Dia melanjutkan dari penelitian yang pernah dilakukan oleh John Finney dengan tulisannya yang cukup dikenal, yaitu adalah Finding Faith Today. Nah, John Finney melakukan penelitian, lalu kemudian Dave Bennett melakukan lebih dalam lagi penelitian itu, dan dari responden yang ada, dia tanya, bagaimana sih dulu kamu kenal Kristus? Maka dari beberapa pertanyaan untuk dianalisa, ternyata hanya 22 orang saja yang sebelum mengenal Kristus itu bertanya atau mungkin berdebat dan dijawab oleh yang memberitakan Injil dan akhirnya menerima Tuhan. Hanya 22 orang. Sisanya, kalau itu dibandingkan dengan 383 respondennya, itu berarti kurang lebih adalah 95%. 95% dari orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya itu, ketika dia menerima Tuhan dari pemberitaan Injil, tidak banyak bertanya dan berdebat. Kenapa? Karena hatinya sudah lebih dahulu kemudian disentuh oleh Tuhan Yesus. Amin. Sama seperti Nathanael. Tadi Nathanael kisah selanjutnya kalau sudah baca, Nathanael itu kemudian akhirnya
ketika Filipus mengatakan come and see, Nathanael kemudian mengikuti Filipus bertemu Kristus. Dan waktu ketemu Tuhan Yesus sudah nggak ada perdebatan lagi. Tuhan Yesus sudah menyentuh hatinya. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Nathanael, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Setelah menurut penafsir di bawah pohon ara itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi untuk apa? Duduk mengambil teduh dan berdoa. Nathanael bingung bagaimana engkau Tuhan Yesus bisa tahu aku ada di bawah pohon ara dan berdoa. Siapa yang tahu doaku? Pasti engkau anak Allah. Jadi hatinya langsung disentuh oleh Kristus. Dan Nathanael menjadi murid Tuhan tanpa banyak perdebatan. Saudara, jangan berpikir bahwa memberitakan Injil itu adalah perdebatan, membuat engkau takut, ragu, dan malu, akhirnya mundur. Dan tidak pernah memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil itu adalah membawa orang mengalami Kristus. Dan Allah Roh Kudus yang mengubah hati manusia, kita tidak sanggup mengubah orang yang berdosa untuk menerima Tuhan. Tapi kalau Tuhan telah melakukannya, dan saudara menjadi cara Tuhan untuk memberkati, melawat orang yang tidak mengenal Tuhan, Anda cukup menjadi orang yang membawa orang itu come and see, melihat dan mengenal Kristus. Amin. Saudara, di dalam Alkitab, saya bisa kelompokkan di dalam konteks umat Kristen hari ini. Paling tidak ada tiga tipe orang. Tiga tipe orang. Orang yang pertama adalah orang-orang yang seperti Paulus. Yang memang di dalam memberitakan Injil dengan bekal firman Tuhan, penguasaan firman Tuhan, bisa meyakinkan orang dengan argumentasi. Saya sebut itu adalah tipe Paulus. Saudara, yang kedua adalah orang tipe Barnabas. Barnabas itu minggu depan dikhotbahkan oleh Lawson Robert. Apa sih Barnabas itu? Barnabas itu adalah orang yang dia melakukan pemberitaan Injil, katakan di dalam Kisah Rasul 11 itu ayat 24. Karena Barnabas itu orang yang baik, maka kemudian banyak orang dibawa mengenal Kristus. Injil diberitakan melalui kebaikan, tindakan-tindakan kebaikan yang nyata. Tapi saudara sekalian, yang terbanyak kalau saya lihat, saya petakan selama 30 tahun saya melayani Tuhan, maka saudara, kebanyakan orang Kristen sebetulnya efektif untuk bisa melakukan tindakan yang sederhana, yaitu kelompok Filipus yang hari ini kita bahas. Kebanyakan kita mungkin tidak pandai berdebat seperti Paulus, betul nggak? Kebanyakan kita mungkin tidak punya resource yang banyak untuk melakukan hal-hal yang bisa menolong orang dan sebagainya. Ya, itu tetap harus kita lakukan. Tetapi banyak di antara kita, harusnya semua di antara kita bisa seperti Filipus yang berkata, come and see. Ayo datang ke gereja, ikut aja ibadah. Perjalanan nanti masih panjang. Kamu alami dahulu, nikmati kasih Tuhan dahulu. Lalu kemudian berjalanlah untuk percaya pada Tuhan. Saudara, hari ini saya mengajak saudara menjadi Filipus itu. Minggu depan Lawson Robert akan mengajak saudara belajar tentang bagaimana menjadi Barnabas. Dan nanti tanggal 27 hari Sabtu kita akan belajar jadi Paulus. Akan ada satu seminar yang melatih kita para orang tua untuk memberitakan Injil kepada anak sendiri. Panitia bertanya, Musa, apa enggak diganti aja kalimatnya adalah memberitakan Injil kepada anak-anak? Saya bilang, kepada anak-anak itu satu hal, tapi memberitakan Injil kepada anak sendiri itu adalah hal yang tidak mudah. Betul nggak? Kita itu suka outsourcing, betul nggak? Hah? Begitu anak lahir, brul, lalu kemudian langsung yang pertama kita cari babysitter. Anak diasuh, di-outsourcingkan ke babysitter. Lalu kemudian agak gedean, anak untuk pendidikannya, akademiknya, di-outsourcing ke sekolah dan guru les, betul nggak? Udah sekolah bayarnya mahal, guru les lebih mahal lagi. Lalu protes sama sekolah, kok mahal-mahal uang sekolahnya? Padahal hitung-hitung antara uang sekolah sama uang les, lebih mahal uang les. Betul ya? Kita itu hebat, saudara. Outsourcingkan. Hal kerohanian di-outsourcing kemana? Sekolah minggu. Kebangetan, saudara. Dan memberitakan Injil kepada anak sendiri, kita bingung bagaimana caranya. Betul nggak? Saudara, kadang-kadang kita sudah siapkan warisan, harta, tabungan, pendidikan yang baik.
Apa artinya kalau anak yang saudara kasihi, lalu kemudian belum menerima Tuhan Yesus? Saudara sebentar lagi menutup mata, Tuhan panggil, anak-anak belum terima Tuhan Yesus. Warisan apa yang saudara sediakan? Waktu papi saya meninggal, tidak lama kemudian, sebulan kemudian mami telepon saya menangis. Atas nama papi, mami mau minta maaf buat kamu ya Petrus. Saya katakan, mami kenapa minta maaf? Enggak ada angin, enggak ada hujan minta maaf. Atas nama papi lagi. Atas nama papi. Mami minta maaf, mami nangis di telepon itu. Papi begitu miskin, mami miskin. Rumah kontrakan sampai hari ini, dia bilang. Tidak ada harta warisan yang bisa mami sediakan, sama papi sediakan buat kamu, Petrus, dan juga anak-anak. Mami sedih. Maka saya menjawab, mami nggak perlu sedih. Bukankah mami yang mengajarkan? Rumahku ada di dalam surga. Tempat yang suci dan mulia. Lagu yang indah. Oh Yerusalem, kota mulia. Mami nggak perlu sedih. Mami papi sudah wariskan warisan yang lebih berharga dari segala harta benda di dunia ini. Yaitu mami kenalkan saya, Petrus, kepada Tuhan Yesus. Dan itu jauh lebih berharga dari apa yang papi mami bisa berikan dalam bentuk harta dunia. Amin. Hari ini kalau di antara bapak ibu belum pernah memberitakan Injil kepada anak, percuma dan omong kosong dengan cintamu. Omong kosong kau mengatakan cinta anak-anakmu, cinta cucu, cinta keponakan, omong kosong. Engkau hanya menyediakan harta dunia yang bisa habis. Kau belum pernah memastikan anakmu terima Tuhan Yesus, kebangetan. Kebangetan. Kebangetan itu. Saya terus-menerus memantau untuk memastikan tiap-tiap waktu untuk anak saya apakah dia terima Tuhan sungguh-sungguh atau tidak. Saya bertemu dengan beberapa pendeta senior, hatinya sedih. Anak-anaknya ternyata belum pernah terima Tuhan Yesus, padahal sudah kuliah. Saya katakan luar biasa kebangetan. Ada orang tua yang mengasihi anak, tetapi tidak menyediakan, tidak mewariskan harta surgawi. Keselamatan itu. Maka hari ini saudara sekalian saya ingin mengingatkan juga, saudara yang mau belajar memberitakan Injil, sebagai Paulus bagi anak-anak Anda, jangan lupa segera daftar dan catat 27 September ini, hari Sabtu. Pendeta Irwan Pranoto, PhD, dia akan membawa kita belajar untuk memberitakan Injil buat anak sendiri. Untuk sementara egois dulu, untuk anak orang satu hal. Tapi bagaimana anak sendiri? Bukan egois. Tapi kadang-kadang kita sering awkward, kikuk bagaimana memberitakan Injil buat anak sendiri. Betul nggak? Maka jangan lupa 27 September. Tapi saudara hari ini saya mengajak saudara untuk kembali menjadi Filipus dahulu. Come and see. Apa yang dapat dilakukan untuk come and see itu? Maka yang pertama adalah ajak orang melihat karya Kristus dalam hidupmu. Kristus sudah ada di surga, naik ke surga. Tapi dia telah berkarya buat hidupmu. Saudara, Andrew Kirk berkata begini, hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak orang mulai tertarik pada berita tentang Yesus Kristus sewaktu mereka tertarik kepada kehidupan seorang Kristen. Pekabaran Injil itu adalah mengenai membujuk orang untuk, hey, berhenti dulu, jangan jalan lebih lanjut. Mari lihat dan dengarkan. Come and see. Saudara, masih dalam penelitian Dave Bennett dikatakan, 90% ya, dari topik hal-hal apa yang memberikan pengaruh orang mengenal mau percaya Kristus. Maka hal mengenai melihat bagaimana hidup orang Kristen itu masuk kepada list pertama. Banyak orang mengenal Tuhan gara-gara dia melihat kehidupan orang Kristen. Saudara, suka atau tidak suka, setiap orang Kristen adalah iklan bagi kekristenan. Yaitu melalui kehidupannya, ia membuat orang lain memuji kekristenan, atau melalui kehidupan kita membuat orang lain merendahkan kekristenan. Sadar atau tidak sadar. Maka saudara sekalian, ajak orang come and see. Melihat apa yang telah Kristus lakukan di dalam diri kita. Bila orang harus berhenti melihat diri kita, biarlah dia boleh melihat Kristus yang mengubah hidup kita, yang mengasihi itu. Amin.
Dalam 1 Petrus 2 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan. Percaya kepada Kristus. Come and see. Yang kedua adalah ajak orang melihat dan mengalami Kristus melalui doamu. Saudara, ini resep manjur saya yang saya lakukan. Saya ketemu orang bukan hanya di gereja. Kalau saudara di gereja kadang-kadang saya tanya kan, lalu kemudian langsung kalau ada yang saya segera ajak duduk atau berdiri di situ berdoa. Kalau ada yang ulang tahun saya tanyain, apa yang mau bisa saya doakan. Betul-betul saya doakan. Tapi bukan hanya bagi jemaat, tetapi di luar kalau saya ketemu tukang sampah, orang di rumah sakit dan sebagainya. Saya tanyakan, bolehkah saya berdoa buat kamu? Saudara, menurut penelitian, 87% dari orang-orang yang menerima Tuhan Yesus itu, mereka pernah mengalami didoakan hidupnya. Diajak berdoa, walaupun mereka nggak ngerti siapa Tuhan Yesus. Bolehkah aku berdoa buat kamu? Lalu dia mengalami kasih Tuhan. Ada yang doanya dijawab, atau paling tidak merasakan kasih Tuhan. Setelah kalau saya pergi ke Siloam, teman-teman tahu biasanya yang besuk sama saya. Kalau itu bangsal yang isinya 2 orang atau 3 orang, maka begitu saya berdoa buat jemaat, selesai berdoa jemaat, saya pasti ngintip-ngintip di bilik yang berikutnya. Mohon maaf ya orang-orang Siloam di sini. Jadi saya ngelayap sedikit ke tempat yang lainnya, lalu saya tanya, Pak, Bu, sakit apa? Boleh, saya pendeta, boleh nggak saya berdoa buat ibu atau bapak? Mereka tahu walaupun mereka beda agama, bahkan memakai atribut agama. Tapi kalau saya tanya, boleh nggak saya berdoa? Jawabannya apa? Halo? Selama ini 30 tahun saya melayani jadi hamba Tuhan, belum pernah ketika saya bertanya itu di rumah sakit saya ditolak. Bahkan orang yang penampilannya sangat ekstrim, saudara saya nggak bisa ceritakan di ini karena ini ada YouTube di sini. Tapi saudara, mungkin saudara aja ngadepin untuk di warung aja saudara takut barangkali. Tapi saya bisa menyapa, Pak, saya pendeta, Bapak sakit apa? Boleh nggak saya doakan? Lalu langsung diambil sikap yang sopan, silakan Pak. Dan kita berdoa. Betul ya? Entah apa yang terjadi di berikutnya, biar urusan Tuhan sama dia. Amin. 87% orang mengalami didoakan lebih dahulu. Come and see. Ajak orang melihat dan mengalami Kristus dengan membawa mereka datang ke gereja. Cara yang lain yang mudah adalah invite. Mengundang. Saudara, dikatakan puluhan persen orang ya, 87% orang itu menjadi Kristen karena pernah diajak datang di gereja, waktu Natalan, waktu Paskah. Kita akan ada KKR minggu ketiga sampai minggu keempat, saudara. Itu kesempatan, saudara nggak usah berdebat membuat orang mengenal Tuhan, belajar Alkitabnya. Nanti yang beritakan firman Tuhan saya, minggu keempat Pendeta Irwan Pranoto. Aman kan? Saudara cuma bilang, come and see. Mau nggak datang? Bagikan flyer yang ada. Saudara, dari penelitian ini dikatakan 70% orang yang menerima Tuhan itu sebelumnya sudah datang secara rutin ataupun kadang-kadang di gereja. Setelah mari come and see. Kita ajak orang-orang boleh mengalami kasih Tuhan. Tanggal 21-28 ada KKR di tempat ini. Maka mulai sekarang mari kita doakan siapa orang yang Tuhan percayakan kepada saudara untuk dibawa kepada Tuhan. Saya mengutip, ini saya ulang berkali-kali dari Rebecca Piper, dikatakan, ada orang-orang di sekitar kita yang Allah rindu untuk menyentuhnya melalui kita. Orang yang hanya dapat kita jangkau dengan gaya dan kepribadian kita yang khusus. Orang-orang di mana kita dipanggil untuk menjangkaunya. Papa kita, mama kita, anak kita, saudara kita, yang kita bisa ngobrol tiap hari. Belum tentu saya sebagai pendeta bisa ngobrol dengan mereka. Tapi saudara yang tahu gaya bicara yang seperti apa. Saudara yang dipercayakan itu. Memang keluarga, memberitakan Injil pada keluarga itu bukan lari cepat, tapi lari maraton. Perlu didoakan, didampingi. Tapi ketika saudara telah menjadi Filipus buat keluarga, come and see. Maka percayalah di dalam kasih Tuhan. Tuhan mengasihi keluarga kita, teman kita. Mari kita bawa mereka kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sempurnakanlah ya Tuhan firman Tuhan dalam diri kami.
Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Supaya hidup kami bukan menjadi dalam tanda kutip penjual ayam goreng yang lupa pada misinya. Tapi kami menjadi orang yang menjalankan misi Tuhan di dalam karya hidup kami yang Tuhan percayakan sehari-hari. Dengarkanlah doa kami Tuhan, kami mengingat nama orang-orang yang ada di sekitar kami, anak kami, orang tua kami, saudara kami, kakek kami, nenek kami, yang kami katakan kami mengasihi mereka, tapi kami belum pernah memberitakan Injil buat mereka. Tuhan, kami malu, omong kosong dengan kata kami mengasihi mereka, padahal kami membiarkan mereka tidak mengenal Engkau, Sang Juru Selamat. Biarlah Tuhan hari ini kami mengingat mereka dan kuatkan, mampukan kami untuk mengajak mereka mengenal Tuhan. KKR minggu ketiga, minggu keempat ini, biarlah menjadi kesempatan kami boleh membawa mereka dan melengkapi kami Tuhan dengan berkat Tuhan di 27 September nanti untuk dapat memberitakan Injil kepada anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.